Dengar baik-baik, ini bukan sekedar teori konspirasi murahan. Apa yang akan kita bedah sama-sama hari ini adalah laporan intelijen strategis soal keamanan nasional yang sangat-sangat mendesak. Kita sekarang ini sedang berada di tengah-tengah transisi ekstrim, dari era di mana seluruh dunia menyangkal menuju era pengakuan total atas eksistensi entitas non-manusia. Dan jujur saja, seperti yang bakal Anda lihat dari berbagai dokumen militer rahasia yang telah dideklasifikasi, hal ini membawa ancaman yang sangat langsung. Ancaman untuk kedaulatan wilayah kita, dan pastinya untuk tulang punggung ekonomi Indonesia. Mari kita bongkar datanya sekarang. Ada alasan mengapa radar militer kita sering mendadak buta di titik-titik tertentu di Indonesia. Nah, kalimat ini bukan fiksi belaka. Ini adalah fakta operasional di lapangan yang selama ini dikunci rapat-rapat oleh otoritas. Bayangkan, kita sedang berhadapan dengan sebuah kekuatan asing yang bisa dengan bebas keluar masuk wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa bisa dijegat oleh alutsista secanggih apapun yang kita punya hari ini. Gila kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama, anomali di langit Nusantara. Pertanyaannya, kenapa sih Indonesia yang sering banget jadi sasaran? Ternyata, posisi geografis kita yang ada di garis khatulistiwa itu menciptakan anomali magnetik yang ibaratnya jadi pintu masuk utama buat objek-objek tak dikenal ini. Anda tahu tidak, radar pertahanan udara kita bahkan pernah menangkap aktivitas UAP persis di atas ruang udara Jakarta. Ya, melayang tepat di atas Monas. Tapi ada instruksi yang sangat tegas di kalangan militer, silent protocol. Data tentang jet tempur kita seperti CN-235 milik TNI AU yang sering mengalami jamming total saat mencoba mencegah objek ini sengaja ditutupi sangat rapat. Kenapa? Ya alasannya cuma satu, untuk menjaga stabilitas psikologis masyarakat kita. Keberadaan mereka itu bukan sekedar opini, tapi murni berdasarkan data sensor empiris militer. Objek-objek ini secara konsisten mendemonstrasikan apa yang di dunia militer disebut sebagai the five observables, atau 5 karakteristik yang, jujur saja, benar-benar melampaui hukum fisika yang manusia pahami sekarang. Lewat tangkapan kamera inframerah militer kita, kelihatan jelas kalau mereka punya kemampuan anti-gravity. Mereka bisa melayang, tanpa sayap, tanpa mesin pendorong konvensional, dan yang paling luar biasa, mereka bisa melakukan akselerasi instan tanpa meninggalkan jejak panas sama sekali. Dan kalau kita berbicara soal kecepatan, coba cerna angka ini. 20.000 km per jam. Ini adalah kecepatan hipersonik ekstrim yang mereka lakukan secara konstan. Logikanya begini, manusia sampai detik ini belum punya material aerodinamis yang bisa menahan gesekan atmosfer secepat itu tanpa hancur terbakar. Atau minimal, kecepatan segitu pasti akan menghasilkan sonic boom yang bisa memecahkan kaca gedung-gedung di bawahnya. Tapi objek ini, mereka melesat sangat cepat dalam kesunyian total. Benar-benar tidak masuk akal, bukan? Tapi tunggu, ada satu lagi kemampuan taktis mereka yang terekam oleh radar militer kita. Dan ini mungkin yang paling bikin merinding. Transmedium travel. Artinya, objek ini bisa turun dari ruang angkasa, melesat bebas di atmosfer kita, lalu langsung menukik menyelam ke dalam laut tanpa mengurangi kecepatannya sedikit pun. Tanpa percikan air yang berarti. Data pelacakan secara spesifik menunjukkan aktivitas ini sering terjadi menembus perairan laut dalam di sekitar Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Secara tidak langsung, ini mengkonfirmasi adanya operasi bawah laut atau pangkalan unidentified submerged object yang sangat nyata beroperasi diam-diam di wilayah perairan kita sendiri. Lanjut ke bagian kedua, bukti fisik dan biologis. Nah, kalau teknologi alien ini benar-benar warawiri di wilayah kita, pertanyaannya, siapa atau apa yang mengendalikan pesawat-pesawat ini? Kalau Anda membaca dokumen rahasia Pentagon yang baru dideklasifikasi bulan Mei 2026, yang juga didukung oleh berbagai kesaksian resmi di bawah sumpah, mereka secara gamblang mengonfirmasi penemuan biologics, alias organisme biologis non-manusia yang diamankan dari beberapa lokasi kecelakaan. Tapi jangan membayangkan wujud alien hijau seperti di film-film fiksi ilmiah ya. Ini lebih ke entitas biologis hasil rekayasa genetik. Mereka itu diciptakan secara khusus supaya fisiknya kuat menahan tekanan ekstrim saat melakukan navigasi antar bintang. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, konspirasi energi dan ekonomi. Pernah terpikir tidak? Kenapa negara-negara aliansi intelijen elit seperti Five Eyes sengaja menutup rapat informasi revolusioner ini dari negara berkembang seperti Indonesia? Jawabannya klasik, demi monopoli tatanan dunia. Kalau reverse engineering dari pesawat UAP ini berhasil dibongkar dan diaplikasikan secara massal, dunia bakal beralih ke zero point energy. Energi nol titik ini sifatnya praktis, tanpa batas, bersih, dan gratis. Coba bayangkan dampaknya ke kita. Ekonomi Indonesia saat ini kan sangat bergantung pada ekspor batu bara dan minyak bumi.
Begitu teknologi energi gratis ini diluncurkan, fondasi ekonomi energi fosil kita bakal runtuh dan menjadi barang usang dalam waktu kurang dari 1 dekade. Negara-negara adidaya sengaja menahan info ini agar Indonesia tetap terjebak posisinya di bawah sebagai konsumen setia energi fosil mereka. Tapi jangan salah, ancamannya bukan cuma dari negara adidaya. Laporan investigasi menunjukkan kalau entitas non-manusia ini memperlakukan Indonesia layaknya sebuah laboratorium raksasa. Mereka secara diam-diam tapi sangat aktif memantau situs-situs strategis kita. Bukan cuma pangkalan militer, tapi justru cadangan mineral kritis kita seperti nikel dan rare earth, yang notabene adalah bahan baku mutlak buat teknologi masa depan. Tidak cuma itu, kekayaan keanekaragaman hayati kita juga dijadikan semacam perpustakaan DNA gratis terbesar untuk mereka pelajari. Intinya, gerak-gerik kita di negara ini sedang diamati dengan sangat teliti. Kita masuk ke bagian keempat, Hard Disclosure 2027. Berbagai lembaga analisis resiko global termasuk laporan Black Swan dari Deloitte sudah memprediksi kalau rahasia sebesar ini tidak akan mungkin bisa ditahan lebih lama lagi. Kita sudah melewati masa-masa penyangkalan global di masa lalu dihantam oleh kebocoran masif dokumen Pentagon pada bulan Mei 2026. Nah, proyeksi intelijen mengarah pada satu titik puncak di tahun 2027 yang disebut sebagai hard disclosure. Ini adalah momen di mana bakal terjadi kontak atau penampakan visual secara massal. Begitu masifnya sampai tidak ada satupun pemerintah di dunia yang bisa membantahnya lagi. Dan kalau itu terjadi, siap-siap saja. Di fase pasca 2027, kita bakal melihat pasar saham energi fosil secara global hancur lebur dalam sekejap mata. Bagian kelima, dan ini yang paling krusial buat kita, ancaman kedaulatan terakhir. Saat ini, fokus geopolitik dunia terpaksa harus berubah haluan secara radikal ke arah pertahanan planetari yang terintegrasi. Jadi, ada satu pertanyaan paling krusial yang wajib kita tanyakan ke diri sendiri dan ke pemerintah. Apakah Indonesia benar-benar siap menghadapi global chaos ketika tatanan dunia lama dan industri energi fosil kita hancur dalam semalam? Mengingat masyarakat kita yang budayanya sangat komunal dan religius, pengumuman resmi tentang adanya realitas non-manusia ini pasti bakal memicu guncangan ontologis yang luar biasa di tengah masyarakat. Tanpa adanya protokol resmi atau strategi mitigasi dari pemerintah mulai detik ini juga, kita tidak cuma bakal menghadapi keruntuhan ekonomi akibat matinya industri batubara, tapi juga potensi kekacauan sosial yang sama sekali tidak terkendali. Pada akhirnya, seluruh investigasi intelijen yang kita bahas hari ini bermuara pada satu fakta yang cukup bikin merinding. Entitas ini rupanya sudah hidup berdampingan secara pasif selama puluhan tahun, memantau pergerakan kita layaknya pengawas nuklir dari planet lain. Kita sama sekali tidak dilibatkan oleh negara maju dalam proyek rahasia global ini. Tahu kenapa? Karena di mata mereka, kita hanyalah objek eksperimennya. Sudah saatnya Indonesia melek dan bangun dari tidur geopolitiknya. Persiapkan pertahanan udara dan transisi ekonomi kita sekarang juga, sebelum tatanan dunia berbalik dan langit kita benar-benar diambil alih sepenuhnya oleh mereka. Pertanyaannya sekarang, seberapa cepat kita bisa bersiap?